البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi washabihi wa sallam. Bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita di kitab Pusaka, disebutkan di awal oleh beliau pembukaan yang penting dari zakat-zakat yang dikeluarkan, disebutkan oleh para ulama, di antara yang ijma' para ulama untuk dikeluarkan zakatnya ada 9 yang sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah yakni syair, gandum, demikian juga inab, ya, dari anggur, demikian juga bakar sapi, demikian juga unta, kambing dan semisalnya. Kemudian juga disebutkan di bab yang pertama beliau sebutkan tentang zakat fitrah, yakni sedekah fitr untuk dikeluarkan 1 sok dari syair, dari gandum, dan misalnya rojih, beras boleh. Yaitu. Kemudian tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Dan kita masih di bab yang kedua, bab shadaqatu tatawu, bab sedekah tatawu, sunnah, ta'ah. Ini sedekah sunnah. Ai nafil, yakni nafilah tambahan. Sekali beliau ada 7 jenis manusia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, menunjukkan keikhlasan dia. Semua para ulama seperti Imam Nawawi, ini apabila sedekah sunnah. Adapun sedekah wajib seperti zakat mal dan misalnya afdolnya ditampakkan. Apa alasannya? Ini supaya tidak dituduh dia belum bayar zakat. Ya itu. Kalau dia tidak tampakkan kan bisa jadi pemerintah menarik lagi. Kamu belum keluarkan zakat, padahal sudah dia bayar. Yang lebih bagus ditampakkan. Kemudian juga hadis yang sahih bahwa setiap orang itu nanti di bawah naungan sedekah dia. Ya, setiap orang kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi. Setiap orang itu di bawah sedekah dia. Kemudian berikutnya hadis yang keempat, qala rahimahullah taala, ini tentang keutamaan orang yang beri. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Bukan beliau adalah sahabat juga punya harta. Di sini mutawun alaih. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, al yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih bagus dari tangan yang di bawah. Ini ibarat orang yang memberi. Memberi itu biasanya kan di atas. Apa ada orang memberi kemudian di bawah dikasihkan ke orang yang meminta di atas? Kan tidak. Boleh kebanyakannya, bahkan mungkin semua orang yang memberi itu adalah yang di atas. Tangan yang di atas, yakni orang yang beri, lebih bagus minal yadi sufla, dari tangan yang itu ya di bawah. Di tangan yang di atas lebih bagus dari tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul. Dahulukanlah dan dahulukanlah, ini dengan fi'il amr. Dahulukan terhadap man ta'ul, orang yang engkau mengurusinya. A'il, ya. Ini tanggungan. Dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu, keluarga, anak, istri. Wa khairu shadaqah, dan sebagus-bagus sedekah makana an dhuhril ghina, apa-apa yang keadaannya di dhuhr. Dhuhr itu punggung, tampak, ghina, kecukupan. Ya, nanti akan disebutkan maknanya ya oleh beberapa ulama. Ya, ini kesimpulannya sebagus-bagus sedekah adalah orang yang dia itu cukup. Orang dalam keadaan cukup, kemudian dia bersedekah, itu sebagus-bagus sedekah. Kenapa? Karena biasanya dia tidak menyesal. Tidak menyesal ketika bersedekah itu. Karena dia sudah dalam keadaan cukup, keluarganya sudah dia cukupi, kemudian dia berikan kepada orang lain, kelebihan harta yang dia miliki. Tidak merasa kecewa terhadap apa yang dia berikan. Demikian juga nanti disebutkan juga bahwa orang yang dia itu punya hutang, tidak berhak untuk kemudian bersedekah, karena hutang itu harus dia penuhi dulu. Ya, kewajiban dia kepada orang lain dengan bayar hutang itu harus dia dahulukan. Bahkan tabarruk, yakni bersedekah, donor dengan sesuatu yang dia itu masih punya hutang, mardud, dikembalikan. Dia punya kewajiban untuk membayar hutang itu.
Berarti menyelisih orang yang seperti ini yang sudah dalam badan cukup. Wa man yasta'fif, dan barang siapa yang dia itu iffah dalam keadaan menjaga diri, tidak meminta walaupun dalam keadaan mungkin butuh tapi dia tidak meminta-minta. Iffahullah, Allah akan mencukupi dia. Allah akan berikan iffah kepada dia. Wa man yastaghni yughnihillah, barang siapa merasa cukup, Allah akan cukupi dia. Ini hadis yang mulia. Demikian juga hadis yang berikutnya. Qala Rasulullah wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, di sini sahih, saya mau menyesuaikan dalam Sahih Musnad. Qala, beliau mengatakan, kila, dikatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayu sedekah afdal, sedekah apa yang paling afdal? Di sini menunjukkan bahwa sedekah yang afdal itu bermacam-macam. Yang pertama tadi, ya, yang kedua ini. Qala, Nabi mengatakan, ketika ditanya ayu sedekah afdal, sedekah apa yang paling afdal? Qala, Nabi mengatakan juhdul mukil. Orang yang bersungguh-sungguh ya dalam keadaan mukil, dalam keadaan dia itu butuh. Disebutkan oleh Imam Sunani al-wusu. Ya, juhud, al-wusu wa taqah, ini kemampuan. Masyaqah, ini dalam keadaan sulit. Al-mubalaghah wal ghayah, ini berlebih-lebihan dan puncak. Wakilahuma lugatan, dia mengatakan dua makna. Jadi orang yang dia itu bersedekah dalam keadaan memaksa, bersungguh-sungguh untuk bisa mengeluarkan uang itu, mukil, dalam keadaan sedikit. Ini orang yang miskin mampu bersedekah, ini bagus. Termasuk paling afdolnya orang bersedekah. Dia mengerahkan kemampuan untuk bisa bersedekah. Itu pun mukil, itu pun sedikit dari apa yang dia miliki. Wabda biman ta'ul, dan dahulukanlah terhadap orang yang ta'ul, yang menjadi tanggunganmu. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud, mengeluarkan Imam Ahmad, demikian juga Abu Dawud, wa Sahih Ibn Hibban, dan Sahih Ibn Hibban, wal Hakim, dan Hakim. Di sini ada beberapa permasalahan tentang tangan yang di atas dan tangan yang di bawah. Boleh menajar Allah Ta'ala ketika menjelaskan hadis tadi kita sebutkan bahwa hadis mutadawwirah, hadis-hadis ini banyak. Ala anna yadul uya, sesungguhnya yadul uya, tangan yang di atas, dia munfiqah, itu yang memberikan infak. Sedangkan di bawah itu adalah sa'ilah, minta. Nah, ini ucapan jumhur, ya itu. Sama saja yang di bawah, ya. Ya, ada yang mengatakan yang di bawah itu adalah yang mengambil, sama saja dia itu meminta atau tidak meminta. Ada yang mengatakan demikian. Saya belum menyebutkan Ibnu Hajar Allah Ta'ala di Fathul Bari bahwa amma yadul adami fahi arba'ah, tangan manusia itu ada 4. Ya, tangan manusia itu ada 4. Beliau sebutkan. Apa itu? Yadul mu'ti, yang pertama tangan orang yang beri. Ya, ini tangan yang pertama adalah tangan yang memberi. Saniha, yang kedua, yadul sa'il, orang minta. Ya, sama saja dia mengambil, dikasih atau tidak dikasih, memberi atau tidak, ya itu pokoknya dia meminta, itu tangan yang di bawah. Kemudian sanisuha, yang ketiga adalah yadul muta'affif, tangan orang yang menjaga diri, tidak meminta-minta. Anil akhdi, dari mengambil. Jadi tangan yang menjaga diri dari mengambil. Walaupun setelah antumadda ilahi yadul mu'ti, walaupun orang yang memberi itu membentangkan tangannya, yaitu jadi orang yang dia itu menjaga diri dari meminta. Walaupun orang yang memberi itu sudah mengasih kepada dia, maka disebutkan dia ini tangannya di atas secara makna, yaitu ini tangan yang ketiga adalah orang yang menjaga diri, bahkan dia itu secara makna adalah tangannya di atas. Rabi'ah, yang keempat, yadul akhid bighairi soal, tangan orang yang mengambil tanpa meminta. Ya, ini tangan yang mengambil tanpa minta. Kemudian juga disebutkan
Mana tadi ini dhuhri gina sebenarnya beliau ana afdal sedekah, sebagus-bagus sedekah adalah apa yang dikeluarkan oleh manusia dari hartanya pada ayastabqa minhu qadrul kifayah, setelah tersisa kadar dia cukupi. Jadi apa yang disediakan oleh seorang setelah dia itu cukup, ini makna dhuhril gina. Ya itu. Jadi setelah dia cukup untuk keluarganya, dia sudah cukup, kemudian dia berikan kepada orang lain, ini namanya dhuhril gina. Yaitu kemudian disebutkan afdhalus shadaqah ma waqa'a fi min ghairi muhtaj, apa yang dilakukan oleh orang yang tidak butuh. Ila ma sadaqah bihi li nafsi, terhadap apa yang dia bersedekah dengannya. Jadi orang yang dia itu bersedekah dan dia tidak butuh dengan harta yang dia miliki itu, ini mana dhuhri gina. Atau terhadap orang yang dia wajib untuk berikan nafkah. Ya, sudah selesai kewajiban dia, ya kemudian dia bersedekah, dia tidak butuh pada harta yang dia miliki tadi, ini dikatakan afdhalus shadaqah juga. Kemudian disebutkan boleh nggak bersedekah dengan semua hartanya? Itu kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku hari ini akan mengalahkan Abu Bakar. Kemudian dia sedekahkan separuh harta yang dia miliki. Ternyata Abu Bakar menyedekahkan berinfak semua harta yang dia miliki. Bagaimana ini hukumnya? Soalnya Ibnu Hajar, ucapan At-Tabari dan yang lainnya berkata jumhur, ya boleh nggak hukum bersedekah dengan semua harta yang dia miliki? Man tasaddaqa bimalihi kullihi, barang siapa bersedekah dengan harta semuanya, fi sihhati badanihi. Ya, ketika dia sehat badannya, wa akli dan akalnya. Ya itu. Jadi ketika sehat badannya dan akalnya, haitsu la dain alaih, tidak punya hutang. Ya, ini syaratnya. Ya, ini syaratnya dia tidak punya hutang, wa kana saburun ala idhaqah, sabar terhadap kesempitan. Wala iyalahu, tidak ada keluarga miliknya. Aulahu iyal yusbirun aidon, atau punya keluarga yang sabar. Itu. Jadi syaratnya dia tidak punya hutang, sabar terhadap kesempitan, atau tidak punya keluarga, atau punya keluarga tapi mereka sabar, maka ini boleh. Ya itu, ya syaratnya demikian. Sebenarnya mengatakan juga seperti Imam Qudamah, seseorang dia itu bersedekah dengan semua hartanya, boleh. Tetapi apa? La maksabin, dia punya usaha, besok bisa didapat lagi harta yang lain. Au kana wasifan min nafsihi, yuhsinu tawakkul, atau yakin terhadap dirinya. Ya, yakin terhadap dirinya, ini kokoh terhadap dirinya, dan bagus tawakalnya, wasabur ala faqr, dan sabar terhadap faqr, wa ta'afu anil masalah. Demikian juga menjaga diri dari meminta-minta, fahasan, maka itu bagus. Nah, ini syaratnya seorang bersedekah dengan harta yang dia miliki semuanya. Yaitu baik di sini, sudah